waktunya si boy makan ya. Oh, dia udah lapar sekali teman-teman ya. Oke gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sih di sini gue pengen bahas tentang buah ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, gue mau ngasih si boy ya, atau buah gue nih hypo, gue mau ngasih makan dulu teman-teman. Jadi gue udah nyediain pakannya. Di sini ada satu kantong anak ayam teman-teman ya, satu kantong anak ayam. Dan kebetulan anak ayam ini anak ayam warna teman-teman ya. Tuh. Jadi ini anak ayam warna dan apa namanya, ada yang bilang kalau misalkan kita ngasih pakan ular kita dengan ayam warna ini gitu teman-teman, itu bisa kena penyakit ya, atau ular kita tuh kena suatu penyakit karena pewarna ini kan dari ini teman-teman ya, dari apa, pewarna ini gitu, makanan atau pewarna ini gitu, apa kayak seperti apa namanya, pokoknya dia kandungannya itu pewarna makanan aja gitu ya. Nah jadi menurut gua kita kasih makan ini tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh teman-teman ya, jadi tetap aman gitu. Nah tetap aman asalkan kita ngasih makan dengan ayam berwarna ini tidak berlebihan teman-teman ya, tidak setiap kali gitu. Jadi nggak berkali-kali kita kasih makan ular kita tuh dengan ayam berwarna seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup sekali-kali aja gitu teman-teman. Jadi kedepannya kita kasih yang anak ayam normal lah gitu, jangan yang berwarna seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, masih makan dulu teman-teman. Waktunya si boy makan ya. Oh, dia udah lapar sekali teman-teman ya. Oke gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sih di sini gue pengen bahas tentang buah ini gitu teman-teman ya. Karena di konten di konten sebelumnya gue pernah bahas sama teman-teman si Alwi ya, orang Cilangsi itu teman gue. Gue bahas masalah boa teman-teman, atau ular boa ini gitu ya, ular boa ini yang asalnya dari Amerika ini teman-teman. Apa namanya, boa ya, yang menurut orang-orang yang pernah pelihara nih, orang-orang yang menurut pelihara katanya kalau boa tuh
agak sedikit ya tadi yang dibilang lu depends ya gitu. Walaupun udah di tangan atau kita pas di kandangnya gitu ya. Nah, jadi agak apa namanya ada serangan-serangan kecil lah gitu, apa tadi depend ya. Nah, kayak begitu rata-rata katanya. Jadi susah buat dijinakin banget lah gitu, buat jinak lah gitu. Susah nih, tapi bisa seanteng ini. Nah, justru gini gitu. Kenapa buah gua nggak kayak orang-orang ngomong gitu? Kenapa nggak kayak orang-orang yang orang ngomongin? Kalau buah gua ini bener-bener anteng. Ditaruh dicomot di kandang juga gitu ya, asalkan kita nggak defense kandang. Nggak sama sekali. Kalau ini susahnya nauzubillah menjalik. Nah ini sekarang, nah gue lihat yang normal nih teman-teman. Kata Awi ini depend, nah makanya gue emang sih orang-orang cerita depend katanya gitu kan kalau gue. Tapi buah gue ini yang hypo yang ini nggak defense, enggak. Ini anteng banget tuh. Makanya kan gue bingung. Ayo coba. Jadi hasil atau pas gue ngobrol-ngobrol tentang buah ini kemarin teman-teman. Jadi banyak yang bilang atau emang terbukti ya dengan si Alwi atau teman gue punya boa itu karakter ular boa itu teman-teman banyak yang bilang tuh susah untuk di handle gitu atau agak sedikit strike gitu ya atau dep kandang gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut gue teman-teman ular yang strike seperti itu atau ular yang dep kandang itu tergantung dari cara kiper atau kita gitu yang ngekipnya ya dengan sering-sering ini aja gitu teman-teman, sering menghandle dari baby gitu, dari dia bertelur sering kita pegang gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu lama atau jangan terlalu ular itu didiemin gitu atau buah kita tuh didiemin, misalkan habis netes nih ya kan. Nah udah gitu udah aja netes di dalam, taruh di dalam kandang gitu teman-teman ya dari baby, nah jangan handle. Nah itu kalau menurut gue sih salah ya. Jadi sebenarnya tuh kalau emang ular kita pengen jinak atau pengen benar-benar kayak buah gua ini si Boy, soalnya kan dia ini banget teman-teman, jinak ya teman-teman, jinak banget, nggak kayak ular teman gua si Awi yang mana ularnya tuh dep kandang teman-teman. Nah dari kecil udah kita pegang ya kan, kita mainin gitu teman-teman. Nah, terus udah gitu sering-sering kita mainin gitu teman-teman ya, sering kita ajak ajak kita main gitu atau kita handle atau sering kita mandiin gitu kan pakai sering kita pakai air atau pakai daun sirih gitu teman-teman ya, termasuk sehat juga kalau misalkan kita mandiin reptil kita pakai daun sirih gitu teman-teman ya. Nah itu kita harus dibikin rutin gitu teman-teman, supaya boa kita tidak kasusnya seperti orang-orang bilang yang mana katanya boa tuh susah dihandle gitu teman-teman, boa tuh susah dijinakin ya kan, dan karakternya tuh emang gila gitu. Nah gua sendiri pernah teman-teman ngekip boa yang normal, bukan hypo seperti ini ya, yang nggak berwarna oranye seperti ini, yang boa normal teman-teman dulu. Nah itu emang bener karakternya tuh beringas teman-teman, atau preman ya, dalam artian galak lah gitu. Karena gue dari awalnya juga ngekip dia tuh udah gede teman-teman, dari owner sebelumnya atau pemilik sebelumnya gitu, dengan alasan ular itu jarang ke handle lah, ular itu emang buat tuh sifatnya gitulah, galak lah segala macem gitu. Gue tarik kesimpulan kalau gue rasa si ownernya atau kipernya yang awalnya gitu, yang pertama handle dia itu kurang ini gitu, kurang sentuhan lah gitu ya, kurang sentuhan, kurang handling gitu kan, kurang dimainin lah gitu. Jadi bagaimana kita cara supaya ular boa itu benar-benar jinak tuh ya harus seperti itu teman-teman. Ibaratkan kita punya pacar atau punya gebetan gitu kan, kalau gebetan atau pacar kita jarang dibelai kan, atau jarang disentuh ya kan, jarang dibaik-baikin, ya pasti dia responnya kan agak sedikit galak ya gitu, atau sedikit dep lah, ini orang kurang perhatian nih, ini orang kurang sayang. Nah seperti itu teman-teman ya, contoh kecilnya. Nah itu aja sih teman-teman ya, yang pengen gue bahas. Jadi teman-teman yang pengen ngekip ular boa seperti gue ini teman-teman ya, atau ular boa mau hypo mau normalan gitu, kalau misalkan menurut orang-orang wah jangan pelihara boa, wah jangan pelihara ular boa kayak gini gitu, nah itu dengan alasan ularnya tuh susah dijinakin. Sebenarnya tepis anggapan seperti itu teman-teman ya.
Jadi teman-teman harus rajin menghandle dan sering belayan lah gitu teman-teman ya, atau kita baik-baikin lah kalau kasarnya itu kan ya, kasarnya itu kita baik-baikin lah gitu ya. Jadi itu aja saya pengen gue bahas teman-teman. Dan boa ini sebenarnya itu termasuk rakus teman-teman ya. Jadi apa aja masuk gitu kalau kita udah dibiasain dari kecil gitu. Emang tadinya tuh boa gue tuh pengennya tikus putih doang teman-teman ya. Jadi dia maunya tikus putih doang tadinya ya kan, mencit gitu kan. Nah tadinya dikasih anak ayam seperti ini dia nggak mau teman-teman, nggak mau tadi. Nah setelah gua biasain atau gua pancing dulu pakai ini gitu, pakai tikus putih. Nah setelah dia mau tikus putih duluan nih, nah dia mau makan. Nah yang keduanya itu kita kasih ini gitu, kasih anak ayam ini. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena ketika dia respon makan, terus dia maunya mencit kan. Nah nanti kalau kita kasih anak ayam ini, jadi respon makan dia tuh udah tinggi gitu teman-teman ya, udah ngendus lah, udah ngendus makanan dia. Jadi anggapan dia tuh mungkin ini makanan dia, yang tadinya dia nggak mau langsung mau gitu teman-teman. Asal jangan pertama kasih anak ayam aja gitu, karena dia udah terbiasa dari baby gitu, dari melahirkan ya kan. Ular ini kan sebenarnya melahirkan teman-teman, atau ovovivipar ya, bertelur dan melahirkan gitu teman-teman. Nah jadi maulah dia makan ini gitu, makan anak ayam ya, dengan cara seperti itu yang tadi gue bilang teman-teman. Dipancing dahulu pakai tikus putih, baru keduanya kasih anak ayam. Karena nafsu makannya itu lagi memuncak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, singkat cerita atau singkat konten ini ya teman-teman, itu aja sih yang pengen gue bahas teman-teman ya. Jadi sedikit pembahasan lah tentang ular boa ini ya. Dan ular boa ini yang pasti bukan asli Indonesia teman-teman. Jadi ini asal dari luar sana, Amerika ya teman-teman. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak yang nernak atau breeder gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini ya. Terima kasih yang udah subscribe. Teman-teman yang belum subscribe bisa bantu subscribe teman-teman ya channel ini, karena channel ini mengandung banyak edukasi atau cerita atau tentang alam, petualangan dan hewan teman-teman ya, khususnya reptil. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di konten berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.